Brate, you ain't got no heart. Do something! Everybody get... Let's go. Shoulder against the... Film diawali di sebuah penjara khusus untuk remaja bermasalah. Kemudian, kita diperkenalkan dengan James, seorang remaja nakal yang sering keluar masuk penjara. Pada hari itu, James diamankan oleh seorang sipir karena kembali membuat onar, yaitu menghajar teman satu selnya. Your time so far with Aiken foot pumped it back, mate. We got him. This is... James yang hobi berbaku hantam, kembali diberi hukuman, dikurung di ruang isolasi. Kemudian adegan film, berpindah pada 3 tahun kemudian, yang memperlihatkan James sudah bebas dari penjara. Diketahui kalau James sudah 2 kali dikeluarkan dari 2 sekolah sebelumnya. Tak lain karena James sering membuat onar dan hobi berbaku hantam. Pada hari itu, ibu James berusaha keras membujuk pihak sekolah yang baru agar mau menerima putranya. Akan tetapi, pihak sekolah menolak menerima James yang seorang pemuda bermasalah dan juga mantan napi. Mereka khawatir kehadiran James di sekolah mereka akan mengganggu ketenangan belajar para murid lainnya. Karena kenakalan yang dilakukan oleh James sudah melewati ambang batas. Tidak hanya berbaku hantam, James juga melakukan perampokan dan pemerasan, bahkan mengkonsumsi dan mengedarkan barang haram. Pihak sekolah takut James akan membawa pengaruh buruk dan membahayakan keselamatan murid lainnya. Student with his particular school to the violent behavior. 8 years, once, and we'll be back. Kendati demikian, si ibu tetap tidak putus asa untuk mendaftarkan James ke sekolah-sekolah lainnya. Sebenarnya James memang sudah tidak tertarik lagi untuk menempuh pendidikan. Namun di samping itu, James juga tidak ingin mengecewakan ibunya lagi. Bahkan, James sudah bertekad untuk berubah menjadi remaja yang lebih baik dengan memfokuskan diri untuk belajar. My whole life, this doing real. Yeah. Pada malam harinya, James mengarah ke minimarket untuk memberi susu. Di dalam minimarket tersebut, James tak sengaja berpapasan dengan 2 orang remaja bernama Julia dan Kevin. Ternyata mereka berdua sedang melakukan pencurian di dalam minimarket tersebut. Saat ketahuan oleh si kasir, mereka berdua malah melibatkan James dalam aksi pencurian ini. James yang memang seorang remaja nakal, ia malah terlihat senang terlibat dalam aksi pencurian ini. Kemudian, James pun berkenalan dengan mereka berdua. Sepanjang malam, mereka bertiga menghabiskan waktu dengan mengobrol dan bercerita tentang kenakalan masing-masing yang dulu pernah mereka lakukan. Tak butuh waktu yang lama bagi mereka bertiga ini untuk bisa menjadi teman akrab. Mengingat mereka bertiga memiliki kepribadian yang sama, yaitu sama-sama nakal. The cops. Come on, I'm just playing. Albie doesn't have a care. Okay. Di keesokan harinya, Kevin dan Julia mengajak James ke rumah teman mereka yang diketahui bernama Maya. Maya adalah anak orang kaya yang sangat polos dan lugu. Di dalam rumah mewah tersebut, mereka berpesta sambil mabok-mabokan. Setelah puas berpesta, mereka malah merampok perhiasan milik ibu Maya. Kemudian, mereka nongkrong di sebuah atap gedung. Julia lantas menyarankan agar James melepaskan gelang pelacak yang ada di pergelangan kakinya. James mengatakan, kalau gelang itu ia lepas, dirinya akan kembali ditangkap oleh polisi. Mengingat saat ini, James masih dalam masa bebas bersyarat. Rupanya Kevin dan Julia berniat ingin mengenalkan James kepada bos gangster mereka yang diketahui bernama Ramon. Mereka sangat yakin, Ramon pasti akan menyukai James dan pasti akan direkrut menjadi anak buahnya yang baru. Pada malam harinya, si ibu menemukan botol minuman keras di dalam kamar James. Akhirnya si ibu sadar bahwa anaknya yaitu James, sifat nakalnya masih belum berubah. Si ibu yang kesal dan kecewa, langsung memarahi James dan menyebutnya sebagai anak yang tidak tahu diuntung. Mendengar hal tersebut, James justru balik marah dan menuding kalau si ibulah yang menjadi penyebab ayahnya pergi. So close! Me out. Wouldn't even go back.
Diketahui kalau ayah James pergi di saat James masih berusia 10 tahun. Sampai pada akhirnya, si ibu pun menyerah, membantu James untuk berubah. Bahkan saking kecewanya, si ibu pun mengatakan dirinya sudah tidak peduli lagi dengan masa depan James. Lalu pada tengah malamnya, James langsung memotong gelang pelacak yang ada di pergelangan kakinya. James merasa sudah bebas berbuat apa saja, karena si ibu sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Kemudian, James memutuskan kabur dari rumah. Singkat cerita, James bertemu dengan si bos gangster, yaitu Ramon. Kedatangan James ke sini, tak lain untuk meminta pekerjaan, sekaligus tempat untuk tinggal. Bitch talks to you co-sign for this kid. Exactly a ringing endorsement. Ramon setuju memberi James pekerjaan, yaitu sebagai kurir barang haram. Under your wing, and I don't scare easy. As we do this, you'll be my bitch. Beberapa minggu kemudian, James menghubungi ibunya untuk sekedar bertanya kabar. Si ibu memohon kepada James agar segera pulang, karena saat ini, polisi sedang mencarinya. Apabila James sudah tidak segera pulang, polisi akan menambah masa hukuman James. Akan tetapi, James menolak untuk pulang dan memilih jalan hidupnya sendiri. Look. Pada malam harinya, James dan gengnya berencana ingin merampok sebuah rumah. Kemudian, Ramon menugaskan James untuk berjaga di dalam mobil. Tak lama kemudian, si pemilik rumah datang dan hampir saja memergoki Ramon CS. James yang melihat itu, ia langsung menghajar si pemilik rumah hingga tergeletak di lantai. Sampai pada akhirnya, misi perampokan pun berhasil. Setelah itu, Ramon membawa James ke bar untuk merayakan keberhasilan mereka. Ramon memuji aksi James tadi, yang dengan begitu sigap, melumpuhkan si pemilik rumah. Kalau bukan karena aksi James tersebut, mungkin aksi mereka akan gagal, dan bahkan ditangkap oleh polisi. It's like me and you. Let's have Manny's take from tonight. Now. Kid can kick up. Di keesokan malamnya, James dan rekannya ditugaskan untuk menagih hutang kepada rekan bisnis Ramon. Namun saat ditagih, rekan Ramon yang bernama Lucas malah meremehkan James. Ia berkata kalau James hanyalah seorang bocil bau kencur yang sok ingin menjadi jagoan. Tak terima diremehkan, James langsung mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan menghabisi Lucas. Pada saat yang sama, James dan rekannya berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Lucas yang baru saja sampai. Alhasil, James dan si rekan malah berakhir babak belur. Bukannya langsung pulang, James malah merusak mobil Lucas sebagai bentuk balas dendam. Look at this. Di dalam mobil tersebut, James menemukan sebuah tas yang berisi perlengkapan senjata. Tanpa pikir panjang, James langsung mengambil senjata tersebut dan langsung ia jual. Unlock the fridge. Hello? I'm sorry. Setelah itu, James menemui gebetannya yang diketahui bernama Sarah. James curhat kepada Sarah kalau dirinya sangat benci kepada orang-orang yang meremehkan dirinya. Malam itu, James dan Sarah ngobrol panjang lebar sehingga sampai dini hari. Thanks. And what are you doing? No. Sekembalinya ke markas, James dikejutkan dengan kemunculan Ramon yang sudah menunggunya sedari tadi. Ramon marah kepada James yang telah merusak mobil rekan bisnisnya, yaitu Lucas. Dan yang lebih parah lagi, James malah menjual senjata milik Lucas. Thank God, stupidly. No, shut up! Not a few you can live. Ramon yang emosi, lantas meminta James bertanggung jawab, dan meminta James berjanji untuk tidak bertindak tanpa perintah dari dirinya. You feel me? Yeah. Pada besok malamnya, James berkencan dengan Sarah. James lantas menceritakan keinginannya untuk pensiun dari dunia gangster. Bahkan Ames berencana akan menemui ibunya untuk meminta maaf. Sebagai seorang kekasih, tentu Sarah mendukung keinginan James
untuk berubah menjadi lebih baik. An angry kid. The room I walked into, Jerk. And said you'd have it matters in the future to tell us anything. Malam itu juga, James mengemasi barang-barangnya untuk keluar dari markas Ramon. Crystal? You're never gonna find another one. Namun saat akan pergi, James dicegat oleh Ramon. Ramon memohon kepada James untuk ikut serta malam ini, yaitu melakukan transaksi barang haram bersama kelompok kartel. James pun setuju untuk ikut, namun ini akan menjadi pekerjaan terakhir dari James. Setelah itu, James akan bertobat dan kembali ke rumah ibunya. We know about James. Alright, just tonight. Singkat cerita, transaksi pun akan segera dilakukan. Namun sialnya, transaksi malah berubah menjadi kacau, hingga memicu baku tembak sengit. Look, y'all do it, man. Alhasil, semua anggota geng kartel tewas mereka bantai. They gonna hack. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi muncul, menggerebek tempat tersebut. Alhasil, Ramon dan gengnya berhasil mereka ringkus di tempat. James yang berhasil melarikan diri, langsung menuju ke rumah pacarnya, yaitu Sarah. James mengajak Sarah untuk kabur keluar kota, karena saat ini, James sedang diburu oleh polisi. Akan tetapi, Sarah menolak kabur dengan James, karena Sarah masih ada orang tua yang harus ia urus. Looking for you? Throw my whole life away, James. I'm sorry. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi datang dan berhasil membuat posisi James terpojok. Dan untuk yang kesekian kalinya, James kembali diringkus oleh polisi dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Namun kali ini, James dimasukkan ke dalam penjara khusus napi dewasa. Karena para sipir khawatir, James dengan mudah bisa membrutal apabila dimasukkan ke dalam sel napi remaja. Pada sebulan kemudian, seorang napi culun bernama Jojo baru dipindahkan di penjara tersebut. Baru sehari masuk penjara, Jojo sudah mendapat intimidasi dari bos geng napi yang diketahui bernama Jack. James yang melihat itu, ia pun langsung menolong Jojo, karena James tidak suka terhadap tindakan pembulian. Jack pun emosi, lantas terlibat adu mulut dengan James. Bahkan, nyaris saja terjadi baku hantam. Untungnya dengan sigap, pasukan sipir berhasil melerai keadaan tepat waktu. Si kepala sipir kembali memberi peringatan kepada James. Apabila sekali lagi James membuat onar, James akan diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu dikurung di dalam ruang isolasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jojo yang ada di situ berusaha untuk membela James, berkata kalau James hanya berniat ingin menolong dirinya. Menanggapi itu, si kepala sipir ini langsung mengatakan kepada Jojo, James tidak pernah berniat untuk membantu siapapun, apalagi membantu Jojo yang hanya seorang napi baru. James melakukan ini hanya karena dirinya memang sangat hobi berbaku hantam. No, you tryna. You must not care about the rest. Always. Thought you said your mom. Di keesokan harinya, James yang sedang mandi diserang oleh para anak buah Jack. Di tengah baku hantam sengit, pasukan sipir datang. Saat itu juga, James dikurung di ruang isolasi yang sangat sempit dan gelap selama 1 bulan. Singkat cerita, setelah keluar dari ruang isolasi, James pun berniat ingin balas dendam kepada Jack dan gengnya. Akan tetapi, untuk melancarkan misi balas dendamnya tersebut, James tentu membutuhkan sekutu. Sehingga perhatian James tertuju pada seorang napi kulit hitam yang terlihat cukup sangar. Yeah, said you snuck him in the shower. Killed 5. Ia diketahui bernama Jordan, yang sangat pendiam dan penyendiri. James berusaha mendekati Jordan dan mengajaknya untuk bersekutu.
Auditory hallucination. John! Akan tetapi, Jordan malah mengabaikan James. Karena dirinya tahu, tujuan James mendekati dirinya bukanlah untuk menjalin pertemanan, melainkan mencari sekutu untuk berperang dengan Jack dan gengnya. Jordan lantas menegaskan kepada James, tujuannya mendekam di penjara ini bukanlah untuk berbaku hantam, tetapi untuk menjalani masa hukuman dan berusaha memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. I'm not scared. You're not. Di keesokan harinya, James dijenguk oleh si ibu. Pada kesempatan ini, James memohon maaf kepada si ibu, karena dirinya masih belum bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan. James meminta si ibu agar tidak perlu khawatir, karena di dalam penjara ini, keadaan James justru lebih baik ketimbang berada di luar sana. Should have been here too. Hearing's in 5. You better. Things are gonna get bad. Setelah bertemu dengan si ibu, James pun akhirnya bertekad untuk berubah menjadi lebih baik. James berusaha sebisa mungkin untuk tidak bergelut di penjara ini. James mulai mengganti hobi berbaku hantam dengan hobi baru, yaitu menulis. Mulai dari menulis kisah hidupnya, hingga cerita-cerita fiksi. Tulisan pertama yang berhasil James selesaikan, ia tunjukkan kepada Jordan, yang memang hobi membaca. James meminta pendapat Jordan terkait tulisannya tersebut, apakah baik atau buruk. Menanggapi itu, Jordan lantas mengatakan, sebaiknya James tidak usah terlalu memikirkan tulisannya baik atau buruk. Yang paling penting, James harus ikhlas dan fokus dalam menulis. Karena menurut Jordan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. There's a giant bay, arms spread out. Keep writing. Don't even matter if it's good or not. Block it out. Beberapa hari kemudian, James melihat Jojo yang tampak lemas dan kesakitan. Ternyata Jojo baru saja dibully oleh Jack dan gengnya. Kemudian, James menghampiri Jojo dan berusaha untuk menyemangatinya. James mengatakan, Jojo harus melawan untuk mempertahankan dirinya. Karena tidak ada siapapun yang bisa menolong Jojo di penjara ini selain dari Jojo sendiri. Bahkan pihak sipir saja tidak peduli dengan Jojo, apalagi para napi lainnya. And I kept going, right to us. Maybe they'll... I promise. Kendati demikian, James tetap mendatangi kepala sipir, memohon agar Jojo dipindahkan ke dalam sel perlindungan. Karena di dalam sel ini, Jojo terus saja dibully oleh Jack dan gengnya. Hey, watch your tone, convict. EOs come to work 10. I can't afford to make the distinction. Real risk sitting down with you. Nothing I can do. Selesai pertemuan dengan si kepala sipir, James dihampiri oleh Jack dan menantangnya berduel 1 lawan 1. Rupanya Jack kesal karena James melapor kepada kepala sipir terkait pembuliannya terhadap Jojo. You ain't got no heart. Fish, do something! Di hari berikutnya, Jojo malah mendapat tambahan masa hukuman selama 6 tahun. Dikarenakan Jojo telah menciderai seorang anak buah Jack. Padahal Jojo melakukan itu hanya untuk membela diri dari Jack dan gengnya yang terus membuli Jojo hampir setiap hari. I'd replicate it. Jojo yang sudah tidak lagi kuat menanggung cobaan hidup, malah nekat ingin mengakhiri hidupnya di depan semua napi. Do not do this! Kepala sipir yang melihat itu berusaha menasehati Jojo agar membatalkan aksi nekatnya itu. Akan tetapi, Jojo tidak mempedulikannya. Karena tidak ada pilihan lain, James mencoba menarik Jojo. Namun sialnya, James dihalangi oleh seorang sipir. Sampai pada akhirnya, Jojo pun tewas di tempat. James yang kesal, langsung menghajar Jack yang telah menjadi penyebab Jojo nekat melakukan bundir. Bahkan si kepala sipir juga ikut merasakan bogeman mentah dari James. Akibat dari perbuatannya itu, James mendapat hukuman tambahan selama 10 tahun lagi.
James yang tadinya sudah berubah, malah kembali menjadi berandalan yang suka berbaku hantam. Menyadari perubahan James tersebut, Jordan berusaha mengingatkannya. Bahkan, ia menyarankan agar James mengajukan banding ke pihak penjara agar membatalkan masa tambahan hukumannya. Akan tetapi, sudah tidak lagi peduli dengan semua itu. Bahkan, James meminta agar Jordan tidak lagi mencampuri urusannya. Dinasihati baik-baik, James malah meninggikan suara, sehingga membuat Jordan kesal, lalu inilah yang ia perbuat. Cipher. For 1% shit is courage. Atas saran dari Jordan, akhirnya James setuju mengajukan banding kepada pihak penjara. James berjanji akan berperilaku baik apabila tambahan hukumannya dibatalkan. I don't know. I think I let the people in my life down the first committee. Melihat kesungguhan James ingin berubah, akhirnya pihak penasehat penjara membatalkan tambahan hukuman James. I'm a monster. It's different. No, I don't have an excuse. Fine. Singkat cerita, James pun bebas dari penjara. Sebelum keluar, James sempat berpamitan kepada Jordan. Jordan langsung menegaskan kepada James agar ia tidak sampai masuk penjara lagi. Karena jika James sampai masuk penjara lagi, dan satu selalu sel dengan Jordan, Jordan akan menghabisi James. Saat keluar dari penjara, James pun dijemput oleh ibu dan adiknya. Sejak keluar dari penjara, James sudah bertekad untuk menjadi anak baik dan mencari pekerjaan halal. Bahkan, James sama sekali tidak malu bekerja sebagai cleaning service dengan gaji yang tidak seberapa, yang penting uangnya halal. Setelah selesai bekerja, James dihampiri oleh teman satu penjaranya dulu. Si teman lantas mengajak James bekerja sebagai kurir barang haram. James yang sudah bertobat, menolak mentah-mentah tawaran dari temannya ini. Di keesokan harinya, James menghubungi Sarah, yang ternyata sudah menikah dengan pacar barunya. James tentu sangat terpukul, namun ia berusaha tetap ikhlas, karena yang paling terpenting, Sarah sudah bahagia. Hari demi hari, James habiskan dengan fokus menulis novel tentang kisah nyata hidupnya. Bahkan, novel yang James tulis diadaptasi ke dalam sebuah film. Bahkan sekarang, James sudah berhasil membeli rumah dari hasil jerih payahnya sendiri. Kemudian, film pun selesai. Everybody get... You ain't got no heart. Do something!